Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai dekomposisi matriks dengan menggunakan metode Crowth. Nah, sekarang kita akan mendekomposisikan matriks dengan menggunakan metode operasi baris elementer. Jadi nanti suatu matriks itu dapat diubah menjadi matriks segitiga bawah dan atau matriks segitiga atas dengan menggunakan operasi baris elementer. Nah, untuk menggunakan operasi baris elementer juga ini nanti matriks itu bisa diubah menjadi matriks segitiga bawah maupun nanti menjadi matriks segitiga atas. Nah, yang pada video ini kita akan mendekomposisikan matriks dengan menggunakan operasi baris elementer menjadi matriks segitiga bawah. Jadi misalkan di sini ada suatu matriks, kalau di sini contohnya matriksnya ordonya 4x4, maka dengan operasi baris elementer atau OBE, matriks A tersebut itu dapat diubah menjadi matriks L atau matriks segitiga bawah. Jadi dari matriks A ini diubah menjadi matriks segitiga bawah, dan matriks segitiga bawah itu kan suatu matriks di mana semua elemen di atas diagonal utama itu bernilai 0. Nah, caranya jadi dengan menggunakan OBE atau operasi baris elementer yang sudah dipelajari di materi sebelumnya, dari suatu matriks menjadi matriks segitiga bawah. Nah, langsung ke contohnya saja. Jadi contoh dekomposisi matriks berikut menjadi matriks segitiga bawah. Ada dua matriks, matriks A dan matriks B. Tapi yang akan kita bahas sekarang, kita akan mendekomposisi matriks A menjadi matriks segitiga bawah dengan menggunakan operasi baris elementer. Kita tuliskan matriks A-nya terlebih dahulu. Tadi matriks A-nya 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 3 2 2 2 1 1. Nah, ini dengan menggunakan OBE atau operasi baris elementer akan kita rubah menjadi matriks segitiga bawah. Kita tuliskan elemennya, bisa ditulis L11 0 0 0, L21 L22 0 0, L31 L32 L33 0, L41 L42 L43 L44. Nah, kita akan mengubah matriks A tadi menjadi matriks segitiga bawah ini dengan menggunakan OBE. Sekarang kita hitung 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 3 2 2 2 1 1. Nah, kalau kita cermati di sini kita harus mengenolkan baris yang pertama kolom 2 3 4, baris kedua kolom 3 kolom 4, dan baris ketiga kolom yang keempat. Maka kita kerjakan dulu, karena operasi baris berarti kan kita mengoperasikan barisnya. Maka yang akan kita rubah pertama adalah elemen pada baris pertama kolom keempat, baris kedua kolom keempat, dan baris ketiga kolom yang keempat. Maka kita mengenolkan 2, mengenolkan 1, mengenolkan 2 dengan menggunakan angka 1 yang merupakan elemen pada baris keempat kolom keempat. Jadi kalau kita ingin mengoperasikan baris yang pertama, kita tuliskan tulisannya pada baris yang pertama. Nah, kita kan mengenolkan 2 supaya jadi 0 kan 2 dikurangi 2, berarti baris yang pertama dikurangi 2 kali baris keempat. Lalu baris yang kedua angka satunya ini kita nolkan, berarti baris yang kedua dikurangi baris yang keempat, dan baris yang ketiga ada angka 2 akan kita nolkan, berarti 2 dikurangi 2 kali 1, maka bisa dituliskan baris ketiga dikurangi 2 kali baris yang keempat.
Baris pertama dikurangi 2 kali baris 4, berarti 1 dikurangi 4 negatif 3, 1 dikurangi 4 negatif 3, 1 dikurangi 2 negatif 1, 2 dikurangi 2, 0. Kemudian baris kedua dikurangi baris keempat, 2 dikurangi 2, 0. 1 dikurangi 2 negatif 1, 2 dikurangi 1, 1. 1 dikurangi 1, 0. Kemudian baris ketiga dikurangi 2 kali baris keempat, berarti 1 dikurangi 4 negatif 3, 1 dikurangi 4 negatif 3, 3 dikurangi 2, 1, 2 dikurangi 2, 0, dan baris keempatnya tetap 2, 2, 1, 1. Nah, berikutnya kita akan mengenolkan elemen pada baris pertama kolom ketiga dan baris kedua kolom ketiga, yaitu kita mengenolkan negatif 1. Boleh menggunakan baris yang ketiga ataupun baris yang keempat, biar kita bisa sekalian bersama-sama mengenolkan negatif 1 dan angka 1 pada baris kedua kolom ketiga ini. Boleh menggunakan baris ketiga kolom ketiga atau menggunakan baris keempat kolom ketiga, sama saja. Di sini kita akan pakai saja elemen pada baris ketiga kolom ketiga untuk mengenolkan baris pertama kolom ketiga dan baris kedua kolom ketiga. Nah, yang baris pertama, maka negatif 1 supaya jadi 0 ditambah 1, berarti baris pertama ditambah baris yang ketiga. Kemudian baris yang kedua, karena ini angka 1, berarti supaya jadi 0 kan dikurangi 1, maka baris kedua dikurangi baris yang ketiga. Kita hitung, berarti negatif 3 ditambah negatif 3, negatif 6. Karena kan baris pertama tambah baris ketiga, berarti negatif 3 tambah negatif 3, negatif 6. Negatif 3 tambah negatif 3, negatif 6. Negatif 1 ditambah 1, 0. 0 ditambah 0, 0. Ya, jadi tadi kenapa kita menggunakan baris angka 1 pada baris ketiga kolom ketiga ini? Kalau yang dipilih ini, maka angka 0 yang di sini itu tidak akan berubah karena di sini pengurangnya 0. Tapi kalau misalkan kalian memilih baris yang keempat kolom ketiga ini bisa, tetapi yang di sininya 0, tetapi di sininya balik lagi dia nggak jadi 0, karena kan 0 ditambah 1 jadi angka 1. Nah, walaupun boleh, tapi ya kalau yang dipilih adalah yang baris keempat kolom ketiga, nanti kalian akan mengulang lagi. Nah, daripada 2 kali kerja, maka yang dipilih adalah baris yang ketiga gitu ya. Jadi mengenolkan negatif 1 bisa pakai baris yang ketiga kolom ketiga, bisa pakai baris yang keempat kolom ketiga. Tapi ingat, kalau pakai yang baris keempat kolom ketiga ini, angka 0 yang sudah didapat di sini berubah lagi, bukan 0, padahal kita ingin menjadikan 0, sehingga yang kita pilih adalah baris yang ketiga gitu ya. Kemudian kita akan mengoperasikan baris yang kedua. Baris kedua dikurangi baris ketiga, berarti 0 dikurangi negatif 3 itu 3. Kemudian negatif 1 dikurangi negatif 3, berarti negatif 1 tambah 3, 2. Lalu 1 dikurangi 1, 0. 0 dikurangi 0, 0. Kemudian baris ketiganya tetap negatif 3, negatif 3, 1, 0. 2, 2, 1, 1. Nah, di sini kita tinggal mengenolkan baris pertama kolom kedua. Nah, baris pertama kolom kedua negatif 6. Negatif 6 kan supaya jadi 6, berarti kita bisa menggunakan angka 2 ini, angka negatif 3 ataupun 2. Tetapi ingat, di sini kalau kita mau mengenolkan ini, nah kita pilih yang angka yang sudah 00 ini, diusahakan tetap menjadi 0, karena kalau kita salah milih baris, maka yang sudah 0 ini akan berubah lagi tidak 0 gitu ya. Jadi negatif 6 ini
yang sama-sama nol kan yang baris pertama dengan baris kedua, berarti kita mengenolkan negatif 6 dengan angka 2 pada baris kedua kolom kedua. Kita bisa mengenolkan negatif 6 menggunakan baris yang ketiga kolom yang kedua, tetapi nanti angka 0 yang di sini yang tadinya sudah 0, karena ini nanti ditambah atau dikurangi 1, maka angkanya tidak lagi jadi 0. Jadi yang kita pilih adalah angka 2 pada baris kedua kolom kedua. Sehingga negatif 6 supaya jadi 0 kan negatif 6 tambah 6, berarti negatif 6 ditambah 3 kali 2. Maka bisa kita tuliskan B1 ditambah 3 kali B2. Berarti negatif 6 ditambah 9, 3, negatif 6 ditambah 6, 0, 0 ditambah 0, 0, 0 ditambah 0, 0. Baris keduanya tetap 3, 2, 0, 0. Baris ketiganya juga tetap negatif 3, negatif 3, 1, 0. Lalu baris keempatnya 2, 2, 1, 1. Nah, kalau kita cermati pada matriks yang terakhir ini, semua elemen di atas diagonal utamanya sudah bernilai 0. Nah, berarti matriks yang terakhir ini sudah berbentuk matriks segitiga bawah. Jadi tadi untuk soalnya kan mendekomposisi matriks menjadi matriks segitiga bawah untuk matriks A. Nah, ini sudah kita ubah matriks A dengan menggunakan operasi baris elementer menjadi matriks segitiga bawah. Nah, nanti untuk menggunakan OBE juga sehingga menjadi matriks segitiga atas, langkahnya sama menggunakan operasi baris elementer. Jadi operasi baris elementer itu yang pertama bisa mengalihkan suatu baris dengan bilangan tertentu, atau menukarkan dua baris, ataupun juga menambahkan kelipatan satu baris terhadap baris yang lainnya. Nah, demikian cara mendekomposisi suatu matriks menjadi matriks segitiga bawah dengan menggunakan operasi baris elementer atau OBE.